Halo teman-teman, hari ini pada tanggal 8 Oktober 2025 kita akan melakukan kegiatan wawancara rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi bencana di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Kita berangkat dari Sukoharjo pukul 9 dan akan sampai sekitar kurang lebih pukul 11. Sesampainya di Kecamatan Pracimantoro, kita langsung menemui Bapak Camat yang sebelumnya sudah kami hubungi. Lalu, kita dikumpulkan di ruang pertemuan dan memulai sesi wawancara yang akan dilakukan oleh tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku dari Universitas Aisyah Surakarta yang pada kesempatan berbahagia ini telah hadir di Kecamatan Pracimantoro dalam rangkaian acara menggali informasi keterkaitan kejadian yang terjadi di Pracimantoro keterkaitan dengan bencana banjir. Memang kami di wilayah kami tahun 2017 terjadi bencana banjir ini. Memang kalau dilihat sejarahnya dulu memang siklus 12 tahunan itu termasuk badai cempaka itu yang terjadi tahun 2017 hingga sampai museum Kars yang tinggi itu bisa terendam sampai 2,5 meter. Jadi ini terendam semua, tidak kelihatan hanya yang kelihatannya atapnya itu yang terjadi di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro. Untuk desa yang lain saat itu yang terjadi juga di Desa Jimbar, Desa Banaran, Desa Trukan, dan juga di Desa Sambiroto. Karena air yang begitu melimpah sehingga sungai yang ada saat itu tidak mampu menampung secara umum Dan juga di wilayah kami ada beberapa desa yang pembuangan airnya melalui luweng. Nah, ada beberapa fakta menarik di balik luweng yang ditemukan di Kecamatan Pracimantoro. Salah satu sumur dalam perut bumi atau yang disebut dengan luweng, pasalnya keberadaan luweng ini sangat penting untuk mencegah banjir di kawasan Kars di Wonogiri. Kalau tidak ada luweng, pasti setiap tahun di wilayah Praci akan terjadi banjir. Karena luweng itu air yang menggenang itu akan masuk luweng. Jadi pembuangan satu-satunya itu adalah luweng, seperti yang terjadi di Wonodadi. Nah, pada prinsipnya, luweng merupakan saluran pembuangan serta penampung air yang tercipta secara alami. Ketika luweng tersumbat, maka aliran air tertahan sehingga tidak bisa mengalir lancar bahkan menggenangi kawasan di sekitarnya. Salah satunya adalah Gua Sodong. Gua Sodong ini mempunyai aliran sungai bawah tanah yang sangat besar sekali dan biasanya akan mulai terisi air pada musim penghujan. Di wilayah kami di Pracimantoro, kami sudah membentuk yang namanya Distana, dari Desa Tangguh Bencana. Masing-masing desa kita sudah membentuk Desa Tangguh Bencana itu, sehingga masyarakat sudah siap. Kami juga punya inti yang relawan yang namanya Prabu, itu inti kecamatan. Itu relawan inti kecamatan itu memang luar biasa pekerjaannya. Berikut ada beberapa dokumentasi terkait relawan Prabu saat proses membersihkan sisa-sisa bencana banjir. Total kerugiannya itu sama korban jiwanya itu? Kalau di Praci, Tentang bencana banjir. Setiap kali terjadi bencana banjir, alhamdulillah belum ada korban jiwa. Belum ada. Mudah-mudahan tidak akan ada. Kalau kerugian kita tidak bisa karena yang korban istilahnya material yang kemarin terjadi itu hanya yang di museum itu. Kalau yang masyarakat, kalau tahun kemarin memang
gabah yang ada di Iya, pelataran rumah itu ikut hanyut, terus ternak, tapi ternaknya ya juga masih bisa diselamatkan gitu. Waktu banjir itu yang rumahnya kena sampai atap itu loh Pak, lah itu ada posko buat Tenda pengungsian darurat. gitu. Iya. Kalau di sini kita hanya kemarin menumpang saudaranya. Oke. Ya, memang di Praci kalau sudah terjadi hujan 3 sampai 4 jam yang pinggir sungai itu sudah antisipasi sendiri. Ya. Nanti kalau akan terjadi begini, saya numpang di tempat saudara yang lebih jauh. Ya, tapi tidak ada yang sampai mengungsi. Ya, mengungsinya cuma ke saudara-saudara dan tetangga yang aman. Dados yang 2017 kalau wing niku mboten wonten nggih tenda darurat. Oh, tidak ada. Memang kita sebenarnya sudah menyiapkan, namun dari pihak masyarakat tidak mau, karena sudah di tempat saudara-saudara. Iya. Kalau untuk strategi mitigasi yang digunakan kalau saat banjir itu ngomong nih Pak, Strategi ya kita yang jelas mitigasi kita dengan teman-teman relawan berusaha tidak ada korban jiwa, yang utama itu. Jadi yang utama kita menyelamatkan jiwa. Okay. Kalau untuk pas banjir itu mempengaruhi aksesibilitas ke layanan kesehatan, kados ke puskesmas, apa Klinik. rumah sakit. Kalau di Pracimantoro tidak ada masalah nih, karena sekarang kan masing-masing desa sudah ada pustu dan juga bidan desa. Okay. Fasilitas kesehatan yang ada di Pracimantoro antara lain Puskesmas Pracimantoro 1 yang membawai 12 desa kelurahan dan Puskesmas 2 membawa 6 desa untuk melayani masyarakat. Waktu banjir itu berapa hari terus surutnya itu? Surutnya itu saat itu 2 hari nih, 2 hari sudah bersih. Itu hujannya lebat itu berapa? 1 hari? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Iya. Jadi terus. 2,5 nih, 2 sekitar. Iya, yang museum itu terendam 2,5. Berikut dokumentasi Museum Kars yang terendam banjir setinggi 2,5 meter. Kerugian museum yang diakibatkan oleh banjir ini adalah sekitar 1,8 miliar rupiah. Banjir itu ada seperti jenis bantuan yang diterima warga. Oh, ada. Kami di sini dinas sosial juga kami juga punya istilahnya gudang itu nanti kami peruntukkan kalau terjadi bencana yang istilahnya masyarakat membutuhkan bantuan saat itu. Terkait logistik niku wau dados pas 2017 banjir niku mboten nonton napa dapur darurat nggih. Oh, tidak ada. Kalau untuk waktu pas banjir itu kan rumahnya kan ada yang rusak gitu loh Pak. Iya. Nah itu untuk penanganannya gimana? Ya memang ada yang mandiri, dalam artian kalau rusaknya ringan, ada yang istilahnya di mandiri dengan gotong royong masyarakat dibenahi lagi sehingga bisa pulih kembali untuk ditempati lagi. Untuk warga dengan rumah yang roboh, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan juga BPBD akan melakukan gotong royong untuk membangun kembali rumah warga yang roboh akibat banjir. Nah, setelah wawancara yang kita laksanakan selesai, tim kami meminta tanda tangan Bapak Camat sebagai bukti bahwa penugasan kami sudah terlaksana. Lalu, tim kami berpamitan kepada Bapak Camat sebagai ucapan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan.